Halo, selamat datang kembali. Ayah bunda, pernah nggak sih kita khawatir soal perkembangan anak? Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kena banget ke hati kita sebagai orang tua. Seorang anak butuh diterima, bukan dibandingkan. Yuk, kita coba pahami bareng-bareng apa sih yang sebetulnya mereka butuhkan dari kita? Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sebentar. Seberapa sering sih kita, sengaja atau enggak, ngebandingin anak kita? Mungkin nyeletuk, lihat deh, kakakmu bisa tuh. Atau, anaknya temen ayah udah lancar baca loh. Kelihatannya sepele ya, tapi sadar nggak sadar ini tuh bisa dalam banget loh dampaknya buat mereka. Nah, disinilah dilemanya kita sebagai orang tua. Di balik semua perbandingan itu, niat kita kan baik ya. Kita pengen nyemangatin mereka, pengen lihat mereka jadi yang terbaik. Tapi gimana kalau niat baik itu malah jadinya nyakitin, bukan jadi motivasi? Dan ini dia perubahan cara pandang yang paling penting. Coba bayangin bedanya. Kalau membandingkan, itu kayak kita naruh mereka di atas timbangan, diukur terus. Tapi kalau membimbing, itu kayak kita lagi merawat tunas kecil. Anak kita itu bukan proyek yang harus sempurna loh. Mereka itu jiwa yang butuh kita temani perjalanannya. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi ya. Ada dua jalan nih yang bisa kita pilih. Menumbuhkan mereka dengan tekanan, atau memupuk mereka dengan penerimaan. Keduanya mungkin sama-sama dasarnya cinta, tapi percaya deh, hasilnya nanti bakal beda banget. Coba lihat deh perbedaannya. Di satu sisi, tekanan itu menciptakan rasa takut. Takut gagal, takut gak sesuai harapan kita. Tapi di sisi lain, kalau kita menerima mereka, itu seperti ngasih cahaya yang hangat. Nah, disitulah keberanian bisa tumbuh. Berani buat nyoba hal baru, berani salah, dan yang paling penting, berani jadi diri mereka sendiri. Nah, ini nih yang penting banget tapi sering kita lupa saking sibuknya. Setiap anak itu punya timeline-nya sendiri. Perjalanan mereka tuh nggak bisa disamain karena ya mereka semua unik. Coba deh kita resapin kalimat ini. Mungkin anak kita tuh kayak bambu yang tumbuhnya cepat banget, melesat tinggi. Atau bisa jadi dia kayak bunga anggrek langka yang butuh sabar banget nungguinnya mekar. Tugas kita bukan maksa si anggrek jadi bambu kan? Tugas kita ya nyiapin tanah dan air yang pas supaya dia bisa mekar jadi dirinya sendiri yang paling indah. Terus gimana dong caranya? Jawabannya sebetulnya simple, tapi emang butuh latihan. Intinya, stop fokus sama hasil akhirnya aja dan coba deh mulai nikmatin prosesnya. Yuk kita lihat gimana maksudnya. Yap, hargai prosesnya, sekecil apapun itu. Jadi bukan cuma pas mereka bawa pulang piala aja kita seneng, tapi juga pas mereka akhirnya bisa ngiket tali sepatu sendiri. Bukan cuma pas nilainya 100, tapi juga pas kita lihat mereka nggak nyerah ngerjain PR yang susah. Nah, itulah proses yang sebenarnya. Coba lihat angka ini, 70. Buat sebagian orang, ini mungkin artinya kurang 30 poin lagi biar 100. Kelihatannya kurang ya, tapi buat kita yang menghargai proses, angka 70 ini bisa jadi kemenangan besar loh. Mungkin aja ini lompatan dari nilai sebelumnya yang 60, atau mungkin ini hasil dia begadang belajar semalaman. Nah, kemajuan kayak gini yang justru harus kita rayain. Nah, inilah yang namanya mendampingi. Dukungan kita tuh nggak pakai syarat. Kita ada buat ngerayain setiap potongan puzzle kecil yang mereka pasang. Kita ada buat bantu pas mereka lagi susah, tanpa perlu ada bisikan-bisikan kayak, kok kamu nggak bisa secepat temenmu sih? Oke, kita udah hampir sampai di akhir pembahasan. Coba deh kita diam sejenak dan dengerin suara hati anak-anak kita. Di balik semua tuntutan sekolah, ekspektasi orang-orang, sebetulnya keinginan mereka itu sesimpel ini. Tolong terima aku apa adanya. Iya, itu aja. Jiwa mereka tuh butuhnya itu. Bukan penggaris buat ngebandingin yang bikin mereka ngerasa kurang terus. Tapi tangan kita yang nemenin mereka jalan bahkan pas jalannya lagi gak mulus. Pendampingan yang bikin mereka ngerasa aman untuk tumbuh. Bahkan pas lagi jatuh. Jadi sebelum kita selesai, saya mau kasih satu PR kecil buat ayah bunda. Nanti malam atau pas ketemu anak, coba deh pikirin apa satu hal kecil dari proses mereka hari ini yang bisa kita rayakan. Gak perlu prestasi gede-gede, mungkin cuma usahanya ngeberesin mainan atau pas dia berani nyapa tetangga. Coba deh rayakan itu, karena dari perayaan-perayaan kecil setiap hari inilah rasa percaya diri mereka dibangun. Terima kasih banyak sudah menyimak.